Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget soal pembinaan iman atau yang biasa kita kenal sebagai katekese. Yuk coba kita geser sedikit cara pandang kita. Gimana kalau kita nggak lagi lihat katekese sebagai sebuah program yang kaku, tapi lebih sebagai sebuah perjalanan yang hidup dan dinamis? Mari kita mulai petualangannya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Mungkin ini juga yang sering jadi kegelisahan kita semua ya, entah sebagai pendidik, orang tua, atau bagian dari komunitas. Gimana sih caranya supaya iman itu jadi sesuatu yang hidup, bukan cuma sekumpulan pengetahuan di kepala? Beda banget kan antara sekedar tahu tentang iman sama bener-bener menghidupi iman itu sendiri. Nah, tantangan inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, kita punya 5 poin utama yang akan kita lewati. Pertama, kita akan lihat iman sebagai sebuah perjalanan. Terus, kita bahas posisi peserta sebagai subjek utama. Ketiga, proses menuju iman yang dewasa. Keempat, pentingnya peran komunitas dan fasilitator. Dan yang terakhir, puncaknya, yaitu iman yang mendorong kita untuk bertindak. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Intinya adalah kita mau bongkar cara pandang lama dan melihat pembinaan iman ini sebagai sebuah perjalanan, bukan lagi program yang statis. Nah, coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Dulu itu yang dikejar mungkin hasil instan. Ada satu orang penceramah di depan, ngomong satu arah, dan yang lain dengerin. Udah. Tapi sekarang paradigmanya geser total. Fokusnya bukan lagi hasil, tapi prosesnya. Bukan lagi penceramah, tapi fasilitator. Dan yang paling penting, bukan lagi monolog satu arah, tapi dialog. Jadi jauh lebih hidup, lebih kolaboratif. Jadi kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, ya ini dia. Pergeserannya itu dari mengajar jadi mendampingi. Kelihatannya simpel, tapi dampaknya besar banget. Ini bukan lagi soal transfer pengetahuan dari satu kepala ke kepala lain, tapi tentang, ya itu tadi, berjalan bareng dalam sebuah perjalanan. Kata kuncinya, perjalanan. Nah, kalau ini sebuah perjalanan, pertanyaannya, siapa sih tokoh utamanya? Nah, ini jawabannya. Pilar pertama yang paling penting, pesertanya itu sendiri. Fokusnya langsung bergeser ke mereka. Mereka bukan lagi objek pasif yang cuma nerima informasi, tapi mereka adalah subjek, pelaku utama dalam perjalanan iman mereka masing-masing. Terus apa artinya jadi subjek? Artinya, kita lihat mereka sebagai pribadi yang utuh. Mereka itu aktif, bukan pasif, martabat mereka dihargai, dan yang paling penting, setiap orang itu datang dengan pengalamannya sendiri yang unik, yang nggak bisa disamain satu sama lain. Jadi, mereka punya peran penting banget dalam proses belajarnya. Intinya, pembinaan iman itu harus nyambung sama dunia mereka, sama apa yang mereka alami sehari-hari. Dan kutipan ini, wah ini keren banget. Ini menggambarkan suasana yang ideal. Prosesnya itu harus jadi sebuah ruang yang aman. Ruang di mana setiap orang bisa bebas, bisa cerita soal pengalaman imannya, tanpa ada rasa takut dihakimi. Kenapa? Karena setiap pengalaman itu berharga. Setiap cerita bisa jadi pelajaran buat yang lain. Jadi, ini dia kuncinya. Titik mulainya itu bukan dari buku tebal atau teori yang ngawang-ngawang, bukan. Titik mulainya itu ya dari sini, dari pengalaman hidup pesertanya sendiri, dari pergulatan mereka, dari kebahagiaan mereka, dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Disitulah semuanya berawal. Oke, kita udah sepakat ya kalau pesertanya adalah subjek aktif dalam sebuah perjalanan. Nah, sekarang pertanyaannya, perjalanan ini mau kemana sih? Arahnya apa? Nah, ini dia pilar kedua kita. Tujuannya adalah menuju iman yang dewasa. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tapi lewat sebuah proses. Prosesnya itu bisa kita lihat dalam 3 langkah sederhana ini. Selalu dimulai dari nomor 1, menyentuh pengalaman hidup mereka, mulai dari tempat mereka berada sekarang. Dari situ, kita bergerak ke nomor 2, membangun relasi yang harmonis, baik relasi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, puncaknya ada di nomor 3. Semua itu harus berujung pada aksi nyata. Iman yang gak cuma dirasain, tapi juga dilakuin. Keren kan alurnya? Dan ini perlu kita garis bawahi lagi dan lagi. Ini semua adalah sebuah proses, bukan balapan cari hasil instan. Bukan soal cepet-cepetan selesai atau centang daftar tugas. Justru proses bertumbuhnya itu yang paling berharga. Bisa dibilang, perjalanannya itu sendiri sama pentingnya dengan tujuannya. Lalu, buah dari semua proses ini apa? Satu kata, integritas. Maksudnya apa?
Sederhana kok, tujuannya adalah gimana caranya iman kita itu nyambung sama kehidupan sehari-hari, nggak kepisah. Bukan iman yang cuma untuk hari Minggu saja, tapi iman yang kelihatan dari cara kita kerja, cara kita bergaul, cara kita bikin keputusan setiap hari. Itu dia integritas. Tentu aja perjalanan ini nggak mungkin kita lakuin sendirian kan? Kita semua butuh support system. Nah, disinilah kita masuk ke pilar ketiga, peran penting dari komunitas dan juga para fasilitator. Dan ini poin yang super mendasar. Pembinaan iman itu bukan tugasnya 1 atau 2 orang saja, misalnya seorang pendeta atau katekis. Bukan, ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai satu komunitas. Kita semua punya peran untuk saling dukung dalam perjalanan iman ini. Lalu gimana dengan peran si pendamping? Nah, lihat definisinya. Perannya itu bukan lagi jadi orang yang maha tahu di depan, bukan lagi jadi sumber satu-satunya. Perannya bergeser jadi fasilitator. Tugas utamanya adalah memfasilitasi, memudahkan supaya komunikasi iman, dialog bisa terjadi di antara semua orang. Artinya apa? Artinya, semua metode yang kita pakai, mau itu games, video, lagu, apapun itu, harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya yaitu tadi, untuk mempermudah dialog. Bukan cuma buat seru-seruan atau ngisi waktu biar nggak sepi. Setiap alat yang dipakai harus mendukung terjadinya percakapan iman. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya. Di bagian inilah semua yang kita bahas dari tadi, soal perjalanan, subjek, proses, komunitas, semuanya ketemu dan mengerucut jadi satu hal yang paling penting. Jadi, apa sih ujung dari semua ini? Ya, ini dia. Hasil akhirnya adalah iman yang nggak cuma berhenti di dalam hati atau pikiran, tapi iman yang terlibat. Iman yang mendorong kita untuk melakukan aksi nyata di dunia. Iman yang hidup itu ya iman yang kelihatan dampaknya. Iman yang berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan refleksi buat kita semua. Kalau kita setuju, iman itu adalah sebuah perjalanan, bukan titik finish, maka pertanyaannya jadi sangat personal. Kira-kira, apa satu langkah kecil selanjutnya yang bisa Anda ambil dalam perjalanan iman Anda sendiri? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.